Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Cindy Feldia Putri SAK MAK AK, selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nikita Kesha Angela Sinaga, dan rekan saya Orchid Riki Hima dari kelas AK 403 akan mempresentasikan hasil implementasi proyek akhir peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian keuangan kepada investor. Oleh karena itu, kami akan memulai presentasinya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu investor serta seluruh stakeholders yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil implementasi proyek komunikasi keuangan di PT Maju Sejahtera Sukses. Pada kesempatan ini, kami tidak hanya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami jalankan, tetapi juga akan menyampaikan perubahan yang terjadi setelah implementasi, manfaat yang diberikan kepada perusahaan, serta bagaimana proyek ini dapat memberikan nilai bagi investor. Proyek yang kami implementasikan adalah peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan. Melalui presentasi ini, kami berharap Bapak Ibu dapat melihat bagaimana proyek tersebut membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas komunikasi, memperkuat pengendalian keuangan, dan mengurangi risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan perusahaan. Kami juga akan membuka ruang diskusi mengenai investasi teknologi yang diperlukan dan menanggapi pertanyaan maupun kekhawatiran dari Bapak dan Ibu sebagai investor. Untuk itu, kami akan mulai dari kondisi perusahaan sebelum proyek ini diterapkan. Oke, Bapak dan Ibu investor, sebelum membahas solusi, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu kondisi yang menjadi dasar dilaksanakannya proyek ini. PT Maju Sejahtera Sukses menghadapi permasalahan berupa ketidaksesuaian pencatatan data keuangan sebelum pelaksanaan audit resmi. Kondisi tersebut berkaitan dengan proses sinkronisasi sistem informasi keuangan yang belum berjalan secara optimal. Akibatnya terdapat perbedaan antara data transaksi dengan data yang terdapat pada sistem utama perusahaan. Kondisi ini membuat proses menemukan kesalahan menjadi lebih lambat dan dapat meningkatkan resiko kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Selain masalah data, terdapat juga kendala dalam rekonsiliasi serta komunikasi antara bagian akuntansi keuangan, audit internal, dan IT. Jadi, masalah yang kami hadapi bukan hanya masalah pencatatan, tetapi juga berkaitan pada sistem dan komunikasi internal perusahaan. Nah, jika kita melihat lebih jauh, ada 3 hal utama yang menjadi perhatian perusahaan. Pertama adalah data keuangan. Perbedaan antara dokumen transaksi dengan data yang terdapat dalam sistem dapat menurunkan keandalan informasi keuangan. Kedua adalah sistem IT. Sinkronisasi yang belum berjalan secara real-time dapat menyebabkan keterlambatan pembaruan informasi dan menimbulkan perbedaan data. Ketiga adalah komunikasi internal. Koordinasi antara akuntansi, keuangan, audit internal, dan IT masih perlu diperkuat agar setiap masalah dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Kondisi tersebut tentunya memiliki dampak bagi perusahaan, terutama terhadap keandalan laporan keuangan, proses audit, kegiatan operasional, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan stakeholders. Berdasarkan permasalahan tersebut, perusahaan menetapkan beberapa tujuan dalam proyek ini. Tujuan yang pertama yaitu adalah untuk meningkatkan komunikasi internal antar bagian melalui sistem digital yang terintegrasi. Kedua, perusahaan ingin meminimalkan resiko kesalahan pencatatan melalui rekonsiliasi otomatis dan pengendalian internal berbasis sistem. Yang ketiga, teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan
Dan yang terakhir adalah sistem ini diharapkan dapat mendukung proses audit yang lebih transparan sekaligus membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih akurat dan tepat waktu. Jadi fokus utama pada proyek ini bukan sekedar melakukan digitalisasi, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki komunikasi sekaligus memperkuat pengendalian risiko keuangan perusahaan. Dalam pelaksanaan proyek ini, manajer akuntansi dan keuangan memiliki peran yang cukup penting. Pertama, yaitu mengidentifikasi ketidaksesuaian pencatatan dan menemukan bagian dari sistem rekonsiliasi yang masih memiliki risiko. Kedua, melakukan koordinasi dengan bagian akuntansi, keuangan, audit internal, dan IT agar sistem dan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Ketiga, mengawasi penerapan pengendalian internal berbasis teknologi, termasuk rekonsiliasi otomatis, dashboard monitoring, dan keamanan akses data. Dan yang terakhir adalah menyampaikan kondisi keuangan secara transparan kepada stakeholder, serta membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Dengan demikian, manajer akuntansi dan keuangan tidak hanya berperan dalam pencatatan, tetapi juga menjadi penghubung antara informasi keuangan, teknologi, manajemen, dan stakeholder. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perusahaan menerapkan beberapa solusi. Yang pertama adalah sistem komunikasi digital terintegrasi yang menghubungkan bagian akuntansi, keuangan, audit internal, dan IT. Yang kedua adalah penggunaan sistem informasi keuangan atau disebut ERP untuk mengintegrasikan data keuangan dan mengurangi proses manual. Yang ketiga adalah dashboard monitoring real time yang digunakan untuk memantau status rekonsiliasi, temuan, dan tindak lanjut. Selain itu, perusahaan juga memperkuat keamanan dan pengendalian melalui Role-Based Access Control atau RBAC, Multi-Factor Authentication atau MFA, serta Audit Trail. Nah, dari sisi sumber daya manusia, perusahaan juga memberikan pelatihan agar karyawan dapat menggunakan sistem, memahami proses rekonsiliasi, dan menjaga keamanan data. Selanjutnya, kami akan menyampaikan hasil implementasi. Namun sebelum itu, kami ingin menegaskan bahwa hasil yang kami sampaikan dalam presentasi ini merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi solusi, bukan hasil pengukuran aktual perusahaan. Dari sisi komunikasi internal, sebelumnya informasi mengenai transaksi, rekonsiliasi, dan temuan belum tersampaikan secara terstruktur. Setelah sistem digital terintegrasi diterapkan, penyampaian informasi diharapkan menjadi lebih cepat dan koordinasi antara akuntansi, keuangan, audit internal, dan IT menjadi lebih lancar. Dari sisi pengendalian risiko, sebelumnya rekonsiliasi masih banyak dilakukan secara manual sehingga lebih rentan terhadap human error dan keterlambatan dalam menemukan perbedaan data. Dengan rekonsiliasi berbasis sistem dan adanya audit trail, proses penelusuran data diharapkan menjadi lebih mudah, akurasi meningkat, dan pengendalian menjadi lebih kuat. Kemudian dari sisi transparansi, dashboard monitoring memberikan informasi yang lebih terstruktur mengenai status rekonsiliasi dan temuan, sehingga manajemen dapat melakukan pengawasan dengan lebih baik. Lalu, apa manfaat proyek ini bagi Bapak dan Ibu sebagai investor? Menurut kami, manfaat utamanya adalah meningkatkan keandalan dan transparansi informasi keuangan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, informasi dapat lebih mudah ditelusuri dan dikontrol. Hal ini juga dapat membantu perusahaan mengurangi resiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi proses audit. Bagi investor, sistem pengendalian yang lebih baik dapat memberikan gambaran bahwa perusahaan memiliki upaya yang jelas dalam menjaga kualitas informasi keuangan dan mengelola risiko. Kami memahami bahwa kepercayaan investor tidak hanya dibangun dari hasil keuangan, tetapi juga dari bagaimana perusahaan mengelola risiko dan menyampaikan informasi secara lebih terbuka. Kami juga menyadari bahwa penerapan sistem baru tetap memiliki risiko. Salah satunya adalah risiko kesalahan penggunaan sistem atau kurangnya pemahaman dari pengguna. Karena itu, perusahaan tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan. Selain itu, pembatasan akses, autentikasi berlapis, dan audit trail digunakan untuk membantu menjaga keamanan serta memantau aktivitas pengguna.
Dengan pendekatan tersebut, perusahaan berusaha agar risiko tidak hanya ditangani setelah masalah terjadi, tetapi dapat dicegah dan dipantau sejak awal. Untuk rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil implementasi, PT Maju Sejahtera Sukses perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk menjaga efektivitas sistem komunikasi dan pengendalian risiko keuangan. Yang pertama yaitu ada integrasi sistem digital, itu meningkatkan integrasi sistem komunikasi internal agar penyampaian informasi antar divisi menjadi lebih cepat dan efektif. Selanjutnya ada optimalisasi sistem informasi akuntansi, yaitu mengoptimalkan sistem informasi akuntansi untuk mendukung rekonsiliasi data secara otomatis dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Lalu ada penguatan pengendalian internal. Di sini fungsinya itu untuk memperkuat pengendalian melalui pembatasan hak akses, autentikasi berlapis, dan pemantauan aktivitas pengguna melalui audit trail. Dan yang terakhir ada pelatihan dan evaluasi berkala dengan memberikan pelatihan kepada karyawan terkait penggunaan sistem dan keamanan data, serta melakukan evaluasi berkala agar sistem dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa implementasi proyek menunjukkan bahwa komunikasi keuangan tidak hanya berfungsi menyampaikan angka, tetapi juga menjelaskan kondisi, risiko, solusi, dan komitmen perusahaan kepada stakeholder. Sebagai manajer akuntansi, komunikasi yang efektif harus menggabungkan akurasi informasi dengan kemampuan menjawab pertanyaan melalui negosiasi dan menangani kritik secara profesional. Penguatan sistem informasi dan pengendalian internal mendukung terciptanya informasi keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Komunikasi yang transparan dan dialogis pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan investor atau stakeholder, serta mendukung tata kelola perusahaan yang lebih baik. Demikian pemaparan hasil implementasi proyek komunikasi keuangan dari PT Maju Sejahtera Sukses. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu investor dan seluruh stakeholders atas perhatian, pertanyaan, kritik, dan masukannya. Kami menyadari bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi melalui evaluasi dan komunikasi yang terbuka, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem perusahaan. Terima kasih. Baik, kami akan melakukan simulasi negosiasi dengan Orchid Ricky Himas sebagai investor dan Nikita Keisha sebagai pihak perusahaan. Kami melihat perusahaan ingin menggunakan sistem yang cukup kompleks. Apakah investasi teknologi ini benar-benar sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak dan Ibu. Kami memahami bahwa investasi harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Tujuan utama investasi ini bukan hanya untuk membeli teknologi, tetapi untuk mengurangi resiko kesalahan pencatatan, mempercepat rekonsiliasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan keandalan informasi keuangan. Jadi manfaat yang kami harapkan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga untuk mendukung pengendalian dan pengambilan keputusan perusahaan dalam jangka yang panjang. Tetapi bagaimana kalau ternyata karyawan belum siap melakukan menggunakan sistem tersebut? Itu merupakan salah satu resiko yang sudah kami tentunya pertimbangkan karena itu penerapan sistem akan disertai dengan pelatihan dan pendampingan sehingga kami juga tidak akan langsung melakukan perubahan secara besar-besaran tanpa evaluasi. Implementasi akan dilakukan secara bertahap sehingga perusahaan dapat melihat kendala yang muncul dan memperbaikinya sebelum sistem diterapkan secara lebih luas. Bagaimana perusahaan memastikan data keuangan yang terintegrasi tidak mudah diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang? Perusahaan memperkuat pengendalian melalui pembatasan akses berdasarkan kewenangan, autentifikasi berlapis atau MFA, serta audit trail. Nah, dengan pengendalian tersebut, akses terhadap data dapat dibatasi dan aktivitas pengguna dapat ditelusuri apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai. Kalau sebelumnya perusahaan sudah mengalami ketidaksesuaian pencatatan, mengapa kami harus yakin bahwa setelah sistem baru diterapkan, masalah tersebut tidak akan terulang?
Kami tidak dapat mengatakan bahwa resiko akan hilang sepenuhnya. Namun, perusahaan dapat mengurangi dan mengendalikan resiko tersebut dengan memperbaiki sistem, memperkuat rekonsiliasi, membatasi akses, meningkatkan kemampuan SDM, dan melakukan monitoring secara berkala. Jadi, pendekatan kami bukan menjanjikan bahwa tidak ada kesalahan, tetapi memastikan bahwa kesalahan dapat lebih cepat diketahui, ditelusuri, maupun ditindaklanjuti. Kalau begitu, kami menyarankan agar perusahaan tidak langsung melakukan pengembangan teknologi dalam skala besar. Apakah perusahaan bersedia melakukan implementasi secara bertahap? Kami bersedia mempertimbangkan usulan tersebut. Implementasi secara bertahap dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas sistem, kesiapan SDM, dan kendala yang muncul sebelum dilakukannya pengembangan lebih lanjut. Baik, selama hasil evaluasi dan perkembangan implementasi dapat disampaikan secara transparan kepada investor. Kami sepakat, perusahaan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta menjaga komunikasi dengan investor terkait pengembangan implementasi.